Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyita Ramadhani. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koperasi dan UMKM. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen pada tahun 1771 sampai dengan 1858. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Pati R. Arya Wiryaatmaja pada tahun 1896 dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Pati R. Arya Wiryaatmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berusaha dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Koperasi sangat berdampak pada perekonomian masyarakat karena koperasi menjadi alat yang digunakan untuk memimpin ekonomi sosialisme khas Indonesia. Koperasi Indonesia juga dijadikan sendi kehidupan ekonomi Indonesia serta dasar dari pengaturan ekonomi rakyat. Tujuannya agar taraf layak hidup di Indonesia sesuai dengan susunan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya ada beberapa jenis koperasi di Indonesia. Yang pertama ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang memiliki kegiatan dalam hal penampungan barang untuk bisa diproduksi kembali. Contohnya barang yang disediakan di koperasi produksi adalah tempe dan tahu, hasil kerajinan maupun susu asli. Yang kedua ada koperasi konsumsi. Ini bertujuan untuk menyediakan barang-barang konsumsi dengan harga yang relatif murah bagi anggotanya dan pastinya dengan kualitas yang tidak kalah saing. Contohnya adalah KPRI atau Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang sudah terjamin dan diakui dalam mensejahterakan dan menguntungkan para anggotanya. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini juga bisa disebut dengan koperasi kredit. Hampir sama seperti bank atau tabungan, dan tujuan koperasi ini untuk menyediakan uang bagi para anggota untuk berbagai keperluan mendadak. Saat ini banyak koperasi kredit yang tengah berkembang di Indonesia karena memang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh orang Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang UMKM yang ada di Indonesia. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadi UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Persentase UMKM yang bertambah setiap tahunnya sehingga pengangguran dan jumlah pengangguran di Indonesia juga akan berkurang. UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global karena UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB. Penyerapan tenaga kerja banyak dilakukan oleh UMKM. UMKM merupakan pasar potensial bagi industri jasa keuangan. Adanya pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 menjadi masalah dunia internasional termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia. Hampir semua pelaku UMKM, terutama pelaku usaha mikro, mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban terhadap perbankan. Kemampuan bertahan UMKM yang melakukan penjualan online lebih kuat dibanding UMKM yang hanya melakukan penjualan offline. Pasca endemi coronavirus, UMKM mulai bangkit perlahan. Dalam upaya mendorong UMKM naik kelas melalui kemudahan dalam memperoleh akses pembiayaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh pelaku usaha khususnya UMKM untuk memanfaatkan program akses atau akselerasi keuangan syariah, ekonomi kreatif, dan pariwisata yang dihadirkan
Kemenparekraf guna membantu UMKM memperoleh alternatif permodalan sehingga usaha mereka naik kelas. Program Akses merupakan kerjasama antara Kemenparekraf dan LBS atau URN Dana sebagai penyelenggaraan layanan URN Dana yang sudah berizin OJK untuk menghadirkan program akselerasi bisnis UMKM melalui mekanisme atau SCF di mana pendanaannya berasal partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi investor. Program ini juga berkolaborasi dengan Dinas Parekraf DKI Jakarta dan KNEKS. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.